kita ada pertanyaan berikutnya lagi nih sebenarnya dari sahabat sehat yang ada di rumah ini. Pertanyaan pertama dari Putra di Jakarta. Dokter mau bertanya, mitos atau fakta sih untuk nasi panas jangan disantap dulu untuk yang kena diabetes? Oke, Dokter Grace, ada yang nanya nih dok. Bener nih, sebenarnya harusnya dokter gizi ya yang jawab ya. Betul. Tapi memang ada dikatakan bahwa kenapa ada banyak sekali pertanyaan seperti itu, apalagi terutama pada kalau kita lagi ngomongin diabetes nih, memang dikatakan nasi panas. Jadi ada penelitian bahwa nasi yang masih panas itu ternyata indeks glikemiknya lebih tinggi daripada nasi yang nggak panas. Mungkin itu kali kenapa pengaruhnya terhadap penderita diabetes, karena kan kita mau kalau penderita diabetes jangan terlalu melonjak naik ya, gulanya harus pelan-pelan gitu. Jadi pilihnya yang moderate atau enggak kalau bisa yang low GI, glycemic indexnya rendah. Iya, jadi untuk Putra pertanyaannya ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Tapi ini berkaitan dengan nasi, sebenarnya juga biasanya pun memang dibatasi ya dokter ya kalau untuk para diabetesi. Karena nasi tadi kan dipilih sebaiknya yang indeks glikemiknya rendah. Atau misalnya kalau susah untuk mencari makanan dengan indeks glikemik rendah, biasanya juga kita sudah memiliki beberapa alternatif pilihan. Jadi apakah nanti nunggu nasinya dingin dulu, atau misalnya harus milih jenis-jenis nasi yang indeks glikemiknya rendah. Karena kan biasanya memang sudah tercantum di dalam note fact-nya atau di dalam product information-nya ada indeks glikemik. Dan arti dari indeks glikemik itu sendiri tadi ya dok ya, seperti yang dokter sampaikan, itu seberapa cepat dari yang kita konsumsi, khususnya dari nasi yang kita konsumsi ini akan diserap glukosanya ya dok, atau meningkatkan kadar gula darahnya. Itulah yang sebenarnya kenapa para diabetesi ini harus memperhatikan indeks glikemik. Dan kita juga sebenarnya hari ini khusus juga untuk mau memberikan informasi bahwa ada alternatif, salah satunya dengan menggunakan meal replacement, yaitu dengan konsumsi diabetasol, bahwa dengan penggunaan diabetasol ini indeks glikemiknya yaitu indeks glikemik yang rendah, dengan Vita Digest Pro yang kandungannya yaitu isomaltulose juga, inulin dan resistan dextrin yang baik untuk kesehatan diabetesi. Oke, mungkin untuk pertanyaannya tadi sudah terjawab ya oleh Dr. Grace. Jadi dibandingkan mungkin sulit untuk misalnya tadi pemilihan dari nutrisi dari nasi khususnya, yang umumnya kalau nasi putih biasanya indeks glikemiknya memang tinggi ya dok. Iya, maksudnya tinggi. Indeks glikemiknya biasanya yang rendah itu kayak nasi merah ya dokter ya. Kalau yang merah itu moderate maksudnya ya kalau nggak salah. Kalau brown rice itu nasi coklat itu maksudnya, ubi itu maksudnya indeks glikemik. Betul sekali, terima kasih. Jadi sudah mendapatkan jawaban yang baik ya, jawaban yang tepat ini jadinya untuk dapat memberikan referensi untuk sahabat sehat tadi untuk pemilihan dari nasinya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Puspita di Palembang. Saya memiliki keluarga yang diabetes. Seandainya yang bersangkutan sudah tidak bisa berjalan, olahraga apa yang cocok dan bagaimana intensitas per hari? Wah, ini pastinya sangat tepat nih dijawab sama Dokter Grace nih. Terima kasih ya Puspita pertanyaannya. Silakan Dokter Grace. Iya, kalau kita mau lihat dulu tadi sebenarnya kita sebelum melakukan olahraga baik pada orang umum apalagi dengan resiko ya dengan resiko penyakit metabolik seperti diabetes ini, kita sebelumnya harusnya sudah melakukan pemeriksaan dulu. Jadi pre-participation evaluation. Jadi pemeriksaan sebelum melakukan olahraga, termasuk tadi wawancara, termasuk PARQ juga ada namanya sebelum melakukan olahraga dalam kondisi fit atau tidak. Terutama pada diabetes ini kita juga mau lihat ada nggak komplikasinya makrovaskular, mikrovaskularnya gimana gitu, baru nanti disesuaikan. Apalagi ini kalau kondisinya nggak bisa berjalan nih karena apa dulu gitu kan, apakah karena memang ada luka atau apa. Tapi memang di luar dari tidak bisa berjalan atau enggak, ada beberapa gerakan-gerakan baik itu latihan kardiovaskular, latihan aerobik ataupun latihan beban yang bisa kita lakukan sembari kita duduk, bahkan sambil nonton TV itu juga banyak gerakan-gerakannya. Ada yang namanya chair exercise juga bagi mereka yang belum susah berdiri nih, susah bangun, tapi kita atur intensitasnya. Nanti dilihat juga dari kemampuan orang itu, bisa mulai dari yang ringan dulu, harus mulai dari yang ringan dulu sampai tingkat kemampuan yang dia bisa di sedang. Jadi harus dilihat dulu komplikasinya. Terutama juga yang paling penting bagi para penderita diabetes sebelum melakukan olahraga harus diperiksa gula darahnya.
baik sebelum, saat, dan sesudah. Kalau misalnya sebelum olahraga kita pakai batasnya sebenarnya di aturan itu 300 masih boleh selama tidak ada benda keton. Tapi kita jaga-jaga agak turun dikit aja deh biar aman. 250 ke atas, 250 mg per desiliter itu jangan dulu olahraga gitu kan. Nah terus kemudian jangan lupa asupan cairan. Karena kan kalau gula itu ngikat air ya, jangan sampai nanti jadi dehidrasi gitu. Olahraga pakai sepatu. Oke. Dan Iya. selalu pakai kalau lagi sendiri pakai gelang diabetes misalnya mau keluar, atau didampingi pada saat olahraga, atau selalu bawa permen atau yang manis-manis, jus, bukan smoothies ya, jus. Jadi yang airnya aja, dari buah yang airnya aja. Kalau rasanya nggak enak mungkin bisa pakai gula tambahan, tapi bukan gula yang Gula khusus pasir diabetes sih ya gula khusus pastinya. diabetes Betul terus sekali. atau tablet glukosa gitu. Jadi bisa kita manfaatkan. Betul. Jadi ya karena tadi kan mungkin tadi pertanyaannya kan merefer kepada sudah tidak bisa berjalan. Jadi Iya. tadi harus diketahui dulu sumbernya dari mana nggak bisa berjalan itu, Bang. Apakah kalau diabetes sih kan biasanya mungkin ada ulkus ya dokter Iya. ya. Ada ulkus atau ada luka yang lama sembuhnya. Itu susah banget untuk sembuh karena kadar gula darahnya tidak terkontrol. Tapi misalnya jika diakibatkan bukan karena luka, dapat juga menggunakan atau tadi olahraga menggunakan kursi tadi ya. Jadi sambil di bangku pun tetap bisa melakukan olahraga. Jadi ya mungkin jangan salah duduk, mungkin dipikir nggak bisa melakukan olahraga. Iya. Justru nanti akan ada juga nanti beberapa referensi juga yang mungkin bisa disampaikan. Kira-kira olahraga-olahraga seperti apa sih yang sebenarnya tidak harus misalnya orang yang berdiri, berjalan atau beraktivitas lainnya. Jadi para diabetes sih tidak perlu ragu misalnya, saya nggak mau join deh virtual, pastinya sih udah nggak bisa gerak nih. Ya udahlah gitu kan, mungkin buat orang-orang yang masih bisa gerak aja ini. Oke, terima kasih jawabannya Dokter Grace. Dan terima kasih juga tadi pertanyaannya. Pasti bisa menginspirasi juga mungkin untuk sahabat sehat di rumah yang mungkin ada keluarganya atau ada temannya juga yang tadi seperti tidak dapat melakukan pergerakan secara optimal, tapi ingin sekali melakukan olahraga supaya kondisi imunitasnya tetap optimal di era new normal ini. Oke, pertanyaan berikutnya dari Rosa di Palembang. Berapa lama yang paling ideal untuk keluarga dan olahraga apa saja khususnya bagi diabetes yang sedang melakukan kemo? Jadi mungkin diabetes tapi juga ada mungkin kansernya ya. Oke, mungkin silakan Dokter Grace. Kalau ini kan untuk keluarga, jadi ini Iya. harus dibedain nih jenisnya latihannya. Betul. Tadi jenis latihan tadi frekuensi, intensitas, tipe dan waktunya pasti beda dong dengan keluarganya dengan yang terkena diabetes dan lagi kemo. Kalau yang terkena diabetes dan lagi kemo, kita harus melihat kalau misalnya lagi kemo ini yang penting dia jangan diam, jangan banyak diam. Memang kita fungsinya bukan untuk memenuhi kebugaran dulu, meningkatkan kebugaran, tapi jangan sampai penurunan. Jadi jangan sampai diam. Tapi juga perlu dilihat bahwa pada masa kemo itu kan juga mengalami penurunan ya, penurunan semuanya ya sebenarnya. Jadi saya saranin kalau misalnya sudah dengan diabetes sudah dengan kemoterapi, kita lebih ke aktivitas fisik, tapi harus dikonsultan dulu. Kita konsulkan dulu sama, apalagi sekarang ada telemedicine. Jadi saya sarankan untuk konsultan dulu karena banyak sekali yang harus kita wawancara dulu, kita harus periksa dulu semuanya di tahap mana gitu. Kalau lagi kemo kan berarti lagi tahap pengobatan. Jadi fungsi aktivitasnya bukan untuk mengejar target memang kan, tapi supaya jangan diam gitu karena nanti malah makin drop gitu. Nah kalau untuk keluarga, referensi atau rekomendasi gitu tidak ada penyakit, kita tetap sarankan 150 menit per minggu, intensitasnya sedang kalau lagi pandemi gini. Terus kemudian juga latihannya boleh latihan kebugaran jantung paru, latihan beban, latihan fleksibilitas dengan waktu 30 sampai 60 menit. Oke, jadi ada dua sebenarnya pertanyaannya ya. Jadi untuk keluarganya dan juga diabetes yang sedang melakukan kemo. Jadi pasti berbeda untuk intensitasnya. Jenis olahraganya pun pastinya berbeda. Kalau untuk yang sakit tadi pasti setidaknya dia melakukan pergerakan. Karena biasanya kalau mungkin berbaring terus biasanya rentan terjadi dekubitus ya dokter ya. Bisa kita mulai dengan Biasanya. stretching dulu misalnya, lebih ke situ ya. Apalagi kalau misalnya dengan keluarga, misalnya sama anak-anak, itu kan juga kalau misalnya kita geraknya rame-rame, olahraga lebih menyenangkan. Bahkan dikatakan
kalau misalnya ini kan urusan olahraga ini tidak hanya mengobati tapi juga mencegah diabetes. Jadi dari keluarga yang aktif biasa timbul juga tuh anak-anak yang sudah terbiasa aktif juga, sehingga menurunkan resiko terkena penyakit metabolik, salah satunya diabetes. Oke, jadi ya sebaiknya mungkin semenjak dini kita tuh kalau misalnya ada riwayat keluarga, apalagi Iya, dokter ya, riwayat betul. keluarga yang diabetes, ini umumnya memang rentan kita untuk terkena atau terdevelop menjadi diabetes. Jadi pastikan untuk pola hidup yang sehat. Atau mungkin kita lifestyle yang lebih baik, apalagi kan sekarang mungkin zamannya gadget, jadi orang dipikir olahraga itu olahraga jari ya dokter biasanya ya, Iya. olahraga jari, padahal mainnya mungkin game sports, main mungkin game sepak bola, mungkin game tinju, tapi itu kita bukan mau olahraga biasanya itu. Iya, kalau bisa olahraga jempol ya dokter ya Betul, biasanya. kalau bisa duduk-duduk dikurangin, screen time, sitting time dikurangin, paling nggak 30 menit maksimal udah harus gerak, ngapain kek, ngambil apa gitu ya. Bahkan bisa loh kita manfaatkan di aktivitas hari-hari, misalnya bagian ke kantor, parkir lebih jauh atau manfaatkan tangganya gitu. Terus kemudian juga bisa bike to work juga kan, bisa seperti itu. Terus kalau telepon aja, mulai dari yang kecil, kalau telepon berdiri. Terus kurangin tuh, biasa kan kadang yang di kantor suka punya kursi kantor, mau ngambil barang apa udah nggak gerak, kursinya digeser kan. Jadi manfaatin kegiatan hari-hari kita juga untuk bergerak. Jadi tidak hanya dari latihan fisik tapi aktivitas hari-hari kita juga aktif. Oke, jadi pastikan ya olahraganya, apalagi tadi semenjak dini, setidaknya kalau memang sudah terbentuk semenjak dini untuk aktif berolahraga, pastinya dapat mencegah terjadinya diabetes. Dan pastikan juga mungkin selain olahraga harus juga dari pola makan yang sehat. Biasanya kan kadang sekarang kan juga banyak juga konsumsi karena pengen cepat, mungkin pengen makan yang fast food, yang pokoknya sudah cepat saji saja, yang penting kenyang. Akhirnya nggak keukur ya dok betul ya. sekali, dokter. Padahal kalau diabetes kita penting banget loh untuk selain olahraga, nutrisi, selain menunjang olahraganya juga, dan nutrisinya tuh kalorinya harus kehitung juga kan gitu. Betul sekali dokter. Jadi kalau mungkin semenjak muda sebaiknya mungkin tadi dari pola makannya sudah diasumsikan ke yang baik atau yang sudah terukur lah semenjak dari muda. Semenjak misalnya memang belum terdiagnosa atau belum penyakit diabetes, belum sakit nih orangnya. Jadi mencegah dulu lah sebaiknya kan daripada mengobati. Karena siapa sih yang mau misalnya kalau memang sakit diabetes itu susah banget untuk kontrol kalorinya. Pasti semuanya kita kan senang makan yang konsumsi manis-manis, apalagi kan dokter. Jadi kalau kita memang suka banget nih konsumsi makanan yang manis, ya sebaiknya mungkin semenjak sekarang, semenjak lebih dini ini untuk dikurangi atau dibatasi. Karena nantinya misalnya sudah sakit diabetes ini kita harus mengukur dari kalori harian. Jadi dari makan pagi, dari snack, makan siang, malam itu sudah harus diukur. Itu yang biasanya akan mempersulit para diabetes untuk dapat menjaga kadar gula darahnya, karena biasanya nggak bisa kontrol makannya, yang agak sulit ya dokter. Mungkin ada yang bilang ya sudah deh saya makannya bebas tapi saya banyak olahraga, itu juga tidak direkomendasikan ya dokter. Harus sinergis antara nutrisi yang baik serta juga olahraga yang tepat atau tadi BBPT. Terima kasih dokter untuk jawabannya tadi. Dan tadi kita sudah membahas beberapa pertanyaan juga dari sahabat sehat, tetapi ada juga nih yang tidak kalah pentingnya, karena kan nggak sebentar lagi kita juga akan memulai sesi untuk senamnya oleh Pak Handoko. Jadi tadi nanti kita sambil bridging masuk ke dalam senam, jadi gerakan-gerakan tadi kan sudah disampaikan oleh Dr. Grace juga, tapi sebenarnya mungkin tadi gerakan aerobiknya atau gerakan apa sebenarnya yang harusnya sebenarnya dikombinasikan. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Grace harus divariasikan, tetapi variasi yang seperti apa sih tadi dokter Ya, yang perlu dilakukan? betul. Tadi terdiri dari 3 komponen ya, kebugaran jantung paru atau aerobik gitu ya, Betul. atau kardio biasanya bilangnya awamnya ya, sama lah itu semua. Terus kemudian latihan beban, kemudian juga latihan fleksibilitas. Latihan beban, latihan kardio seperti apa? Bisa jalan, bisa senam, bisa berenang gitu ya, banyak sekali, bisa dance gitu, bisa zumba, dansa, semuanya. Latihan beban bisa apa? Bisa pakai alat gitu, pakai dumbbell, pakai resistance band, atau pakai beban tubuh sendiri gitu. Kemudian latihan fleksibilitas supaya rentang geraknya jadi baik, jadi nggak gampang ketarik ototnya. Tapi latihan fleksibilitas ini tidak boleh menggantikan 2 latihan tadi. Latihan kebugaran jantung paru harus, latihan beban juga. Dan yang paling baik apa?
dikombinasikan. Jadi ada latihan kardionya juga, ada latihan bebannya juga. Jadi semuanya harus dikombinasikan. Paling baik secara penelitian adalah latihan kombinasi, berpengaruh terhadap gula darah. Namun biasanya mungkin ada yang mungkin terbatas untuk melakukan angkat beban atau apa ya, sebaiknya sih memang direkomendasikan untuk divariasikan. Tapi misalnya ada keterbatasan yang mungkin ya tadi walaupun mungkin tidak optimal, tetapi setidaknya dapat tetap melakukan olahraga. Tuh kira-kira yang bisa Modifikasi nanti disampaikan. ya, Dok, Jadi ya. bisa dimodifikasi, Betul. disesuaikan dengan kemampuan fisik. Biasanya masing-masing dari diabetes ini kan pasti ada keterbatasan untuk masing-masing orang pun, bahkan tadi kalau kita ngomongin kalori itu pun berbeda-beda, tergantung dari misalnya pertama pastinya dari jenis kelamin, pria atau wanita, dan juga dari aktivitas fisik hariannya yang biasanya dilakukan. Ini akan menentukan dari jumlah kalori kebutuhan hariannya, serta juga pasti akan berimpak juga dengan aktivitas olahraga yang dapat dilakukannya. Oke, lalu tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Rian Vego. Pertanyaan adalah, Dok, apakah ada olahraga yang bisa mencegah terkena diabetes? Adakah olahraga khusus? Atau tadi semua olahraga bisa? Mungkin tadi beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Grace ya. Tapi tadi mungkin untuk yang sudah diabetes, tapi kalau mungkin untuk pencegahan supaya tidak terkena diabetes, apakah ada olahraga khusus? Atau mungkin intensitasnya mungkin yang lebih tinggi karena mungkin kan untuk mencegah nih belum sakit, masih sehat dan bugar. Ya, Kira-kira gimana, Dok? memang kalau misalnya pada orang sehat dan pada orang sakit pun tetap meliputi semua komponen tadi, hanya jenisnya dan intensitasnya yang nanti kita atur. Intensitasnya bisa intensitas sedang ke tinggi, tapi nanti dulu nih kita lagi pandemi, jadi intensitas sedang dulu deh gitu. Itu juga bagus kok, tetap mempengaruhi terhadap terhadap taking gulanya, ngambil gulanya, dan terhadap sensitivitas insulin juga gitu. Olahraganya apa? Yang hobinya apa gitu, semua boleh, yang jalan, lari, basket, bulu tangkis, sepak bola gitu ya. Tapi sekarang susah ya kalau olahraga berkelompok, jadi memang yang disarankan ya yang bisa dilakukan sendiri dulu. Semuanya bisa, karena yang penting adalah kata kuncinya adalah gulanya, pengambilan gula yang paling baik, paling banyak di mana? Di otot. Jadi otot kita harus bergerak dengan aktivitas fisik yang tinggi dan juga dengan tadi latihan fisik atau olahraga. Jadi olahraga yang penting, dan juga ketika misalnya tadi mencegah nih, karena ngomongin mencegah, pastikan juga untuk pola makan yang sehat. Jadi dengan active lifestyle atau mungkin lifestyle changing nih, misalnya kita banyak sedentary, banyak tadi aktivitas, misalnya orang kantor banyak di depan laptop, depan komputer meeting, itu kan kurang untuk pergerakannya. Jadi pastikan untuk hidup lebih aktif dan pola makan yang lebih sehat, sehingga bisa lebih mengoptimalisasi untuk metabolisme gula atau metabolisme glukosa di dalam tubuh, supaya tidak terjadi atau tidak menjadi penyakit diabetes, apalagi yang sudah memiliki riwayat keluarga yang memiliki diabetes. Dan juga misalnya tadi kalau sudah terdevelop diabetes, sudah pastinya tadi disarankan oleh Dr. Grace juga untuk pemilihan olahraga yang disesuaikan dengan kemampuan tubuh dan intensitasnya setidaknya sampai intensitas sedang saja. Dan jangan lupa juga untuk diabetes yang misalnya sulit untuk mendapatkan atau tadi memilih pemilihan makanan yang 3J, itu dari jenis, dari jumlah, dan dari jadwal makannya tadi. Biasanya kan apalagi yang keempat biasanya dari 3J plus, sekarang ada namanya jurus masaknya biasanya dokter ya. Karena biasanya kan gorengan nih yang mungkin lebih gampang, enak gitu kan. Padahal mungkin direkomendasikan yang hindari gorengan juga, karena faktor resiko dari diabetes juga kan dari kolesterol sebenarnya. Jadi untuk mempermudah, kita dapat memberikan informasi hari ini, yaitu ada alternatif untuk meal replacement atau makanan pengganti dengan menggunakan diabetasol. Susu diabetasol ini dapat dikonsumsi 2 kali sehari sebagai makanan pengganti sarapan, serta makan malam pengganti juga. Jadi ketika siang hari dapat mengkonsumsi makanan seperti biasa dengan kalori yang setidaknya dapat diukur. Namun di selingannya misalnya masih tetap suka makan makanan ataupun minuman yang manis, tetap dapat menggunakan pemanis seperti diabetasol sweetener dengan 0 kalori, sehingga tetap aman untuk menjaga kalori serta kadar gula darah para diabetes tetap terjaga, sehingga imunitas pun akan menjadi terjaga di era new normal ini.
Jadi kira-kira mungkin tadi sudah terjawab semua pertanyaannya nih dari sahabat sehat di rumah, dan kita akan memasuki senam diabetes dengan Pak Handoko. Kita akan melakukan senam khusus untuk diabetes oleh pakar dari senam diabetes itu, yaitu Pak Handoko. Silakan Pak Handoko untuk dapat memandu senam untuk sahabat sehat di rumah dapat melakukan senam khusus untuk diabetes, sehingga daya tahan tubuh para diabetes tetap terjaga dengan adanya exercise ini.